Hai Sobu Mania, jumpa lagi dengan saya Abi Kang Review. Terima kasih, kita akan bahas bagaimana menjalani hidup supaya tidak kacau. Jadi minggu lalu kita sudah bicara 12 Rules for Life ya, dari chapter 1 sampai chapter 6. Hari ini atau minggu ini ya Sobu Mania, kita akan bahas chapter 7 sampai chapter 12. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan saksikan terus video ini sampai habis. Sobu Mania, rule number 7 yang saya sudah catatkan dari buku ini adalah pursue what is meaningful, not what expedient. Kejarlah apa yang memberi arti atau meaningful, bukan yang shortcut atau yang kita dapatkan dari hasil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Karena memang kalau expedient itu banyak mengartikan bijaksana, padahal sebenarnya kalau menurut Oxford English Dictionary, expedient itu artinya adalah immoral atau tidak bermoral atau tidak benar, menghalalkan segala cara. Jadi singkatnya di rule nomor 7 ini Sobu Mania adalah kejarlah apa-apa yang memberi arti untuk kita, bukan apa-apa yang shortcut atau didapatkan dengan mudah. Nah, saran dari Jordan B. Peterson ya di buku ini gitu ya, yang lumayan menurut saya agak membingungkan adalah, menurut Jordan B. Peterson, meaningful happiness atau kebahagiaan itu akan didapat setelah kita sacrifice atau berkorban. Apakah berkorban untuk diri kita, apakah berkorban untuk orang lain, baru kita mendapatkan yang namanya meaningful atau kebahagiaan. Satu lagi yang menurut dari Jordan B. Peterson yang menurut saya hampir mirip dengan apa yang disebutkan oleh Mark Manson adalah ketika kita memilih satu kebahagiaan atau memilih satu kenyamanan, kita harus memilih juga suffering apa atau penderitaan apa yang akan kita lalui. Sehingga ketika kita melalui penderitaan itu, ya menurut mereka berdua, ya kita akan mendapatkan meaning, kita akan mendapatkan happiness atau kebahagiaan. Rule number 8 yang saya catatkan adalah tell the truth or at least don't lie. Ini general rule lah ya, ceritakan yang benar atau ya minimalnya jangan bohong, atau minimalnya lagi ya diem aja gitu. Nah, sebenarnya di peraturan nomor 8 ini hampir mirip seperti yang dikatakan oleh Jack Welch terkait dengan candor. Tapi kalau Jack Welch itu, candor itu di satu organisasi atau perusahaan ya, walaupun tidak menyenangkan mengatakan apa adanya, tapi it works, tapi itu membuat komunikasi faster, tapi itu membuat ugly cost atau cost yang nggak penting itu hilang. Jadi singkatnya di peraturan nomor 8 ini pesan dari Jordan B. Peterson adalah bahkan little white lie atau ya kebohongan yang putih gitu ya. Apa ada kebohongan yang putih ya? Nah, tapi intinya kebohongan yang putih itu bahkan jangan dikatakan. Lebih baik kita itu diam. Rule number 9 dari buku Jordan B. Peterson, 12 Rules for Life atau An Antidote to Chaos, assume that the person you are listening to might know something you don't. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah asumsikan orang yang sedang kamu dengerin mungkin tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Nah, sebenarnya kalau Sobu Mania itu apapun literaturnya, apapun buku tentang kehidupan atau tentang pekerjaan, bicara tentang mendengar, ini selalu menjadi PR. Nggak hanya PR satu atau dua orang ya, tapi hampir semua leaders PR-nya adalah giving ears atau all ears atau mendengar gitu. Jadi menurut Jordan B. Peterson sederhananya adalah ketika kita ngobrol dengan orang, ketika berkomunikasi dengan teman kita, kolega kita, atasan kita, yang harus kita lakukan adalah ini pasti ada yang kita tidak tahu. Karena kita punya asumsi kita nggak tahu, jadi dengerin orang itu lebih atentif, dengerin orang itu lebih
apa ya, lebih niat gitu ya. Niat bukan untuk mereplay, tapi niat memang untuk mendengarkan. Yaitu Sobat Mania, memang peraturan nomor 9 menurut Jordan B. Peterson ini ya peraturan ya PR lah untuk saya dan mungkin sebagian orang. Kalau Simon Sinek bilang the best communication atau komunikasi terbaik adalah mendengar. Jadi bagaimana sih berkomunikasi dengan baik? Caranya adalah mendengar. Dan saya gagal untuk itu. Ya minimal lagi berusaha lah ya Sobat Mania. Rule number 10, be precise in your speech atau tepatlah dalam berpidato. Be precise in your speech ini maksudnya adalah kita sebagai orang, sebagai individu, apakah individu di dalam kelompok atau komunitas, kita harus tepat, harus tahu ngomong apa, harus paham mintanya apa, sehingga komunitas atau masyarakat di lingkungan kita tidak bingung. Be precise in your speech. Iya benar, dunia ini menurut Jordan B. Peterson itu sudah sangat kacau. Akan lebih kacau lagi kalau kita nggak tahu maunya kita apa, dan akan lebih kacau lagi kalau kita ngomongnya A kemudian ditranslate menjadi B. Jadi be precise in your speech maksudnya dia adalah kalau misalnya punya masalah besar, minimal kita bisa menjelaskan masalah besarnya sampai ke detail-detailnya. Itu. Rule number 11. Nah, peraturan nomor 11 itu adalah do not bother children when they are skateboarding. Jangan ganggu anak-anak yang lagi main skateboard. Nah, ini memang agak membingungkan gitu ya kalau misalnya Sobat Mania baca di halaman pertama gitu ya, di table of content-nya loh, kok kenapa sih anak-anak tidak boleh main skateboard. Nah, sebenarnya kalau dari buku ini ya Sobat Mania yang sudah baca ataupun pengen baca, dijelaskan bahwasannya di Toronto University, tempatnya Jordan B. Peterson itu kuliah, itu sebenarnya ada lapangan di pinggir di arah barat gitu ya, lapangan anak-anak bermain skateboard. Nah, banyak orang gitu ya yang bilang that's a silly thing gitu ya, itu sesuatu yang bodoh gitu ya. Padahal menurut si Peterson itu iya sangat bagus gitu ya. Bagaimana peraturan bagaimana dijelaskan bahwasannya dijelaskan di kota itu ternyata tidak boleh main skateboard. Kenapa? Karena berbahaya, bisa membuat orang celaka. Nah, Peterson sendiri bilang justru yang dilakukan anak-anak itu adalah bagaimana overcome, bagaimana melawan ketakutannya gitu ya. Bagaimana dia triumph atau meraih kemenangannya atas ketakutannya ketika nge-swing dan ketika dia bicara tentang hal-hal yang berbahaya. Jadi singkatnya Sobat Mania, di peraturan jangan ganggu anak kita ketika main skateboarding adalah memilih bermain skateboarding itu adalah sesuatu hal yang bahaya gitu ya. Tapi bagaimana berusaha untuk mengungguli bahaya itu gitu ya. Bagaimana melawan ketakutan tentang bahaya itu sendiri, itu adalah proses yang sangat baik dalam menjalani hidup. Artinya Sobat Mania, kalau misalnya ada seseorang atau ya katakanlah teman atau sahabat kita memilih sesuatu yang berbahaya dan dia tahu tujuannya untuk apa, menurut Jordan B. Peterson sebaiknya jangan diganggu, karena itu sebenarnya salah satu peraturan dalam hidup, melawan ketakutan. Oke Sobat Mania, peraturan nomor 12, peraturan yang terakhir dari 12 Rules for Life, an antidote to chaos, itu yang saya catatkan adalah pet a cat when you encounter one on the street. Pelihara kucing ketika menemukannya di jalan. Ya sebenarnya ya Sobat Mania, kalau saya baca ya ada beberapa orang yang mengartikannya berbeda, tapi kalau saya baca di situ adalah kadang-kadang kita terlalu sibuk menjalani hidup sehingga kita lupa untuk berhenti sejenak. Nah, salah satu cara bagaimana Jordan B. Peterson untuk mengatakan berhenti sejenak adalah peliharalah kucing. Kadang-kadang kita ya boleh saja berhenti ngelus-ngelus kucing, atau misalnya nggak suka kucing, anjing atau ayam mungkin kalau di Indonesia ya Sobat Mania. Tapi intinya adalah bagaimana ketika kita slow down. Ya, slow down ini saya jadi teringat bukunya atau message-nya Haemin Sunim gitu ya. Bagaimana melihat dunia ketika kita
berhenti sejenak, atau bagaimana kita melihat dunia ketika kita pelan-pelan saja. Nah, di peraturan nomor 12, message-nya yang saya tangkap adalah bagaimana kita ketika memelihara kucing gitu ya, kemudian memelihara anjing, memelihara ayam atau kambing gitu ya, itu sebenarnya message untuk slow down, message untuk pada suatu titik kita mungkin nggak ngerjakan apa-apa selain ngelus-ngelus kucingnya kita. Mungkin itu. Oke, itu Sabuk Mania ya, 12 peraturan yang dituliskan sama Jordan B. Peterson yang sebenarnya ada, kalau Kang Review bilang ya, sebenarnya ini akan lebih dahsyat dibuat misalnya ya kayak punya Dale Carnegie 12 buku gitu ya, series gitu ya. Akan lebih lengkap gitu ya, karena antara chapter 1, 2, 3 dan 4 ya sampai 12 ya menurut Kang Review itu ya nendang tapi kurang harmonis lah ya, mungkin Kang Review berlebihan gitu ya, karena kemarin begitu Mark Manson cerita tentang Jordan B. Peterson di blognya, Kang Review berharap sangat banyak gitu ya, tapi ya bukan mengurangi bagusnya buku ini gitu, karena buku paling fenomenal tahun ini adalah bukunya Jordan B. Peterson. Itu mungkin Sabuk Mania, sekali lagi terima kasih sudah tetap langganan di channel ini gitu ya. Belakangan Kang Review agak sibuk karena dapat tugas yang baru, tapi Kang Review berusaha untuk tetap mengisi konten tiap minggu. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Saya Abi, Kang Review. Sampai jumpa minggu depan. Ciao.